Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah kompetensi dan karir chapter 6. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai plato karir. Jadi apa sih plato karir itu? Jadi plato karir itu adalah plato itu berasal dari kata tanah rata di punggung bukit yang menjadi tempat istirahat para pendaki bukit. Nah, pengertian pertama, jadi itu adalah kondisi di mana orang terjebak pada satu kondisi tertentu dan tidak mampu naik lagi menuju puncak dalam karir. Jadi itu sudah di zona nyamannya dan dia malas untuk kembali lagi berkarir atau ingin mendapatkan karir yang lebih. Lalu definisi yang kedua, ini menurut Ghazali Saidam, jadi plato karir itu adalah kedudukan yang cukup tinggi dan kompensasi yang memadai, pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, dan sering membuat orang terbuai pada plato karir dan lupa pada sasaran untuk mencapai puncak. Jadi ketika mereka sudah punya sasaran nih, tapi karena mereka terbuai di satu posisi tertentu, mereka jadi nggak mau atau kita jadi nggak mau mendapatkan posisi yang lebih lagi karena oke, saya sudah settle di sini, udahlah cukup. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis dari plato karir. Yang pertama ada plato produktif, yang kedua ada plato sebagian, juga ada plato menyenangkan, dan ada plato pasif. Nah, di plato produktif itu adalah hasil sekarang dianggapnya merupakan kedudukan yang paling tinggi dapat dicapainya, namun orang tersebut tetap bersemangat dalam berprestasi. Jadi di plato produktif ini, jadi dia sadar bahwa kedudukannya saat ini adalah kedudukan yang udah sampai di sini aja, dan dia senang dengan pekerjaannya dan tetap bersemangat dan berprestasi dan selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilan, tapi tidak berambisi untuk jabatan yang lebih tinggi. Jadi stuck di sini, udahlah sampai sini aja, nggak usah lebih tinggi lagi. Dan perusahaan itu sangat menghargai karena setiap tugas dilaksanakan dengan baik dan bersedia terlibat dalam setiap kegiatan perusahaan dan profesinya. Dan juga beranggapan bahwa pekerjaan di tingkat yang lebih tinggi mengandung aspek-aspek negatif dan menganggap apa yang dikerjakannya sekarang penting bagi keberhasilan perusahaan. Jadi kalau misalkan naik lagi nih tingkatannya, oke, berarti udah negatif thinking, jadi nggak, udahlah cukup di sini aja. Nah, lalu ada plato sebagian. Plato sebagian itu adalah pekerja tersebut tidak begitu sukses di dalam pekerjaannya, tapi sangat berhasil dalam menjalin hubungan kerja di luar perusahaan. Di sini terjadi pada orang yang tidak begitu semangat seperti yang tadi, yang plato produktif. Jadi dia itu senangnya itu tetap bekerja rutin, juga diselingi komunikasi dengan rekan kerjanya itu yang baik, juga sebagian besar tugas diselesaikan dengan baik walau tidak menarik hatinya. Jadi ogah-ogahan, oke, saya kerjakan tugas, udahlah. Nah, jadi sampai sana aja. Dan hubungan dengan atasan juga baik, tetapi tidak memberi harapan nyata untuk pengembangan si karirnya. Lalu ada plato menyenangkan. Di sini adalah pekerja menyenangi pekerjaannya karena tingkat kompensasi yang diterimanya memadai. Di sini tidak ingin dipromosikan karena takut terjadi perubahan yang mengganggu kesenangannya. Jadi dia udah senang di sini, dia nggak mau masuk lagi ke jenjang selanjutnya karena mungkin kesenangannya nanti akan berbeda. Jadi puas dengan pekerjaannya yang sekarang dan enggan diganggu oleh perubahan. Tidak berupaya untuk mengembangkan karir selanjutnya, juga ingin tetap bekerja pada perusahaan selama mungkin. Tidak dapat dimotivasi dengan promosi jabatannya. Ini dia terlalu senang dengan pekerjaannya yang sekarang.
Lalu ada plato pasif, di sini adalah pekerja yang jenuh dengan pekerjaannya namun dia enggan untuk alih profesi sehingga sering dilalui oleh junior dalam pekerjaannya. Jadi tidak berminat dalam kegiatan perusahaan, tidak mampu dan tidak mau meningkatkan kemampuan dan keahlian, juga frustasi dalam bekerja, tidak unggul dalam lingkungan pekerjaannya. Jadi yang ini merasa diri tidak laku lagi dalam bursa karyawan dan sudah dilupakan, ya sudahlah, kalau sudah di sini sudahlah, dan tidak ingin menonjol. Jadi ini contoh plato pasif. Nah, jadi diharapkan si kita ini dalam pengembangan karirnya tidak sampai menemukan si plato, bukan menemukan, tidak sampai di posisi plato ini, plato karir ini. Kalaupun ada, memang banyak sekali terjadi sekarang ini, saya enjoy di pekerjaan saya sebagai dosen dan tidak ingin mengembangkan lagi menjadi misal guru besar dan lain-lain karena saya sudah enjoy di posisi ini. Nah, itu penjelasan mengenai plato karirnya. Dan jika ada yang ditanyakan, kalian boleh WhatsApp langsung saya. Terus stay safe di rumah, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.